Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan materi aplikasi turunan yang kedua, yaitu nilai maksimum dan nilai minimum. Di video sebelumnya kita sudah belajar mengenai fungsi naik dan fungsi turun. Jadi interval naik dan interval turun. Hari ini kita lanjutkan ke nilai maksimum dan nilai minimum. Nah, sebelum ke nilai maksimum dan minimum, kita perlu tahu dulu tentang titik stasioner. Jadi, titik stasioner atau nilai stasioner itu merupakan nilai fungsi pada saat tidak naik dan tidak turun. Jadi, kalau yang kemarin kita belajar fungsi naik, itu kan kalau f aksen x sama dengan lebih dari 0. Terus yang fungsi turun itu kalau f aksen x kurang dari 0. Nah, kalau sekarang untuk stasioner itu f aksen x sama dengan 0. Itu merupakan syarat dari stasioner. Oke. Terus untuk syarat stasionernya, jika f aksen x negatif lebih dari 0 dan f aksen positifnya kurang dari 0, maka FA merupakan nilai maksimum. Nah, sementara jika f aksen x negatifnya kurang dari 0 dan f aksen x positifnya lebih dari 0, itu merupakan nilai minimum. Sedangkan kalau f aksen x dan f aksen x positif dan negatifnya itu tandanya sama, sama-sama lebih dari atau sama-sama kurang dari, maka FA-nya merupakan titik belok. Nah, gitu ya. Oke, lanjut. Contoh soal. Dalam tentukan nilai maksimum dan nilai minimum dari fungsi fx sama dengan x kuadrat dikurangi 6x ditambah 2 dalam interval x sedemikian hingga x-nya antara min 2 sampai 5. Nah, jadi ada intervalnya ya. Oke, alternatif penyelesaiannya sebagai berikut. Fx-nya kita ambil dulu, fx sama dengan x kuadrat dikurangi 6x ditambah 2. Kemudian kita turunkan. Ingat, kalau stasioner, titik stasioner itu f aksen x-nya sama dengan 0, itu kan? Berarti kita harus mencari f aksen x-nya. Yuk kita turunkan. X kuadrat diturunkan jadi 2x. Min 6x diturunkan jadi min 6. Sekarang kita masuk ke syarat stasioner. Jadi syarat stasioner itu jika f aksen x sama dengan 0. Kita punya f aksen x-nya 2 min 6, 2x min 6. Maka ini diganti 2x min 6 sama dengan 0. Nah, min 6-nya pindah ke kanan jadi positif, jadi 2x sama dengan 6. Atau x-nya sama dengan 6 dibagi 2. Hasilnya x sama dengan 3. Itu yang pertama. Oke, sekarang karena kita harus menentukan titik stasioner. Ingat, kalau titik stasioner, titik itu kan merupakan x, y ya. Titik itu x, y. Berarti kalau gitu, kita harus menentukan nilai x dan nilai y. Nah, untuk menentukan nilai x ini sudah. Titik stasionernya x sama dengan 3. Kemudian untuk menentukan titik y, berarti kita masukkan ke sini. Kan fx itu kan sama dengan y, berarti y sama dengan x kuadrat dikurangi 6x plus 2. X-nya nanti kita ganti dengan 3. Jadi f3 sama dengan 3 kuadrat dikurangi 6 kali 3 ditambah 2. Hasilnya 9 dikurangi 18 ditambah 2 sama dengan min 7. Nah, ini adalah titik stasioner. Maka kalau gitu, di sini kita menemukan titik stasioner yaitu x, y. X-nya 3, y-nya min 7. Ini ya. Oke. Ini untuk titiknya. Oke, sekarang yang kedua, kita kan punya interval ini. Interval itu kan rentangnya, jaraknya. Gitu ya. Maka ini juga harus kita uji. Pojok-pojoknya ini harus kita uji untuk menentukan nilai minimum dan nilai maksimum. Yang pertama kita uji dulu yang paling kiri yaitu min 2. Maka x-nya diganti min 2. F min 2 sama dengan min 2 kuadrat dikurangi 6 kali min 2 ditambah 2 sama dengan 4 ditambah 12 ditambah 2. Hasilnya adalah 18.
Oke, terus kita lanjutkan yang kedua untuk F5. F5 itu 5 kuadrat dikurangi 6 kali 5 ditambah 2 sama dengan 25 dikurangi 30 ditambah 2. Hasilnya adalah min 3. Nah, dari sini kan kita sudah ketemu nih. Udah ada 3 nilai Y, yaitu min 7, 18, dan min 3. Dari sini kita bisa menentukan nilai maksimum dan minimumnya. Ingat, nilai maksimum itu kan berarti nilai yang terbesar. Sementara nilai minimum adalah nilai yang terkecil. Maka kesimpulannya adalah nilai maksimumnya adalah 18 dan nilai minimumnya adalah min 7. Gitu ya, bisa dipahami ya. Oke, lanjut ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua, tentukan titik stasioner, nilai maksimum, dan nilai minimum dari fungsi fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 9x kuadrat ditambah 15x dikurangi 2 dalam interval antara min 4 sampai 5. Nah, jadi kalau di sini yang diminta menentukan ada 3. Yang pertama titik stasioner, yang kedua nilai maksimum, dan yang ketiga nilai minimum. Kalau yang contoh soal nomor 2 tadi ini fungsi kuadrat, kalau ini fungsi pangkat 3. Enggak ada bedanya, sama aja. Yuk kita selesaikan yuk. Oke, kita ambil fungsinya dulu. Fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 9x kuadrat ditambah 15x dikurangi 2. Ingat, kalau di aplikasi turunan berarti harus kita turunkan dulu, ya kan? Kita turunkan yuk. F aksen x sama dengan x pangkat 3 turunannya adalah 3x kuadrat. 9x kuadrat turunannya adalah 18x. 15x turunnya adalah 15. Min 2 nya hilang jadi 0 kan? Kalau nggak punya x kan anggap 0. Oke. Nah, dari ini, dari 3x kuadrat ditambah 18x plus 15, ini kan kalian bisa sederhanakan. Sama-sama bisa dibagi 3 semua kan? Kalau sama-sama bisa dibagi 3, maka ini kita bagi 3 semua. 3x kuadrat dibagi 3 jadi x kuadrat. 18x dibagi 3 jadi 6x. 15 dibagi 3 jadi 5. Nah, gitu ya. Jadi persamaannya menjadi x kuadrat ditambah 6x plus 5 sama dengan 0. Kenapa kok sama dengan 0? Karena syarat stasioner tadi kan f aksen x sama dengan 0. Gitu ya. Oke, dari persamaan ini bisa kita faktorkan. Cari dua bilangan yang apabila dikalikan sama dengan 5, apabila dijumlahkan sama dengan 6. Iya betul, 5 dan 1. 5 kali 1 sama dengan 5. 5 tambah 1 sama dengan 6, gitu ya. Oke, berarti hasilnya x plus 5 kali x plus 2. Kita pisahkan. X plus 5, 5-nya pindah ke kanan jadi negatif. Jadi x-nya sama dengan min 5. Kemudian x plus 1 sama dengan 0. Berarti 1-nya pindah ke kanan jadi min 1. X-nya sama dengan min 1. Oke. Terus karena kita mau mencari titik, maka tidak cukup hanya nilai x-nya aja. Kita perlu mencari nilai y. Nilai y ingat diambil dari fx sama dengan ini. Nah, terus x-nya tinggal diganti dari min 5 dan min 1. Yang pertama, x-nya diganti min 5 dulu ya. Jadi f min 5 sama dengan min 5 pangkat 3 ditambah 9 kali min 5 kuadrat ditambah 15 kali min 5 dikurangi 2. Nah, jadi ini menggantikan x-nya ini loh. Ini menggantikan x-nya ini. Min 5 menggantikan x-nya ini. Min 5 menggantikan x-nya ini, gitu ya. Oke, terus dihitung. Min 5 pangkat 3 min 125. Terus yang ini 225 dikurangi 75 dikurangi 2. Hasilnya adalah 23. Nah, ini y untuk yang x-nya sama dengan min 5. Kemudian yang kedua, f min 1. Ketika x-nya min 1, maka sama dengan min 1 pangkat 3 ditambah 9 kali min 1 kuadrat ditambah 15 kali min 1 min 2. Hasilnya min 1 tambah 9 dikurangi 15 min 2. Hasilnya sama dengan min 9. Nah, dari situ kita sudah memperoleh titik stasioner, yaitu min 5, hasilnya 23, berarti x-nya min 5, y-nya 23. X-nya min 1, y-nya min 9. Nah, hasilnya di sini ya. Nih, titik stasioner. Titik stasioner yang pertama yaitu min 5,23.
dan titik stasioner yang kedua adalah min 1,9. Oke. Terus kita lanjutkan untuk nilai maksimum dan minimum. Untuk nilai maksimum dan minimum kita punya nilai interval. Nah, punya pojokan-pojokan. Ujung sebelah kirinya adalah min 4 dan ujung sebelah kanannya adalah 5. Maka kita uji ujung-ujungnya. Yang pertama yang min 4, berarti X-nya nanti diganti min 4. F min 4 sama dengan min 4 pangkat 3 ditambah 9 kali min 4 kuadrat ditambah 15 kali min 4 dikurangi 2. Hasilnya min 64 ditambah 144 dikurangi 60 min 2. Tinggal 18. Oke, yang kedua F5. Berarti X-nya ini kita ganti dengan 5. Berarti 5 pangkat 3 ditambah 9 kali 5 pangkat 2 ditambah 15 kali 5 dikurangi 2. Hasilnya 125 ditambah 225 ditambah 75 dikurangi 2, 423. Nah, ini udah ketemu 4 buah nilai. Ada 23, ada min 9, ada 18, ada 423. Tinggal kita tentukan mana yang maksimum dan minimum. Dari 4 ini yang maksimum yang mana? 423. Maka nilai maksimumnya adalah 423. Terus yang terkecil yang mana? Oh, min 9. Berarti nilai minimumnya adalah min 9. Gitu ya. Itu pembahasan untuk contoh soal yang kedua, fungsi dalam pangkat 3. Nah, bisa ya. Oke, nanti kalau belum paham kembali lagi, diulangi lagi sambil dipahami. Kalau masih belum paham juga boleh kalian tanyakan langsung gitu. Oke, itu contoh soalnya. Sampai situ ada 2. Nanti silahkan kamu buat catatannya di buku catatan kalian masing-masing. Jangan lupa untuk selalu memberi nama, identitas di setiap lembar catatan kalian. Jangan lupa subscribe dan komen. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.